Happy watching. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Ricky dan aku udah kerja jadi cabin crew selama 8 tahun. Dan di video kali ini aku akan ngebahas info atau mitos seputar cabin. Info atau mitos seputar cabin crew. Happy watching. Yang pertama, tinggi badan untuk cabin crew. Langsung aja kita bahas. Di setiap airlines memiliki standar tinggi badan yang berbeda. Misalkan di Middle East Airlines yang mengharuskan cabin crew memiliki tinggi badan 160 cm atau bisa menjangkau 212 cm. Tiptoe yaitu Emirates, mereka harus menjangkau tanpa alas kaki untuk perempuannya, tapi bisa dia jinjit. Untuk laki-lakinya nggak boleh tiptoe. Alasannya kenapa bisa menjangkau 212? Balik lagi, ini alasannya untuk for safety reason. Karena ada beberapa safety equipment itu yang ditempatkan tinggi di atas compartment. Jadi in case of emergency atau alat dari safety equipment itu digunakan, jadi cabin crew-nya itu bisa ngambil. Contohnya pada saat ada api, jadi cabin crew-nya itu bisa langsung ambil untuk memadamkan api. Atau oksigen botol yang letaknya di atas kompartemen. Tapi di berbagai airline Asia, tinggi badan cabin crew minimum 158 cm. Oke guys, lanjut yang kedua, tattoo atau tato. Balik lagi, setiap airlines memiliki regulasi yang berbeda. Most of European dan American Airlines pakai tato itu boleh, asalkan it's not visible, tertutup oleh uniform. Tapi salah satu airlines di Middle East strictly prohibited, nggak boleh pakai tato, baik itu kelihatan maupun nggak kelihatan. Dan di airline tempat aku kerja, pakai tato itu boleh asalkan tidak terlihat. Nah, buat kalian yang punya tato, mau pergi rekrutmen, kalian make sure lagi tato kalian itu nggak terlihat atau not visible. Walaupun kalian cover pakai bandage, pakai foundation, ini totally not allowed, nggak boleh. Walaupun kalian cover pakai makeup juga nggak boleh. Dan yang ketiga, menikah. Ini banyak banget yang bahas, cabin crew boleh nggak sih menikah? Of course yes. Karena get married is human right. Karena hak asasi manusia itu untuk menikah. Tapi di airlines aku boleh menikah asalkan jangan hamil dulu kalau cabin crew-nya masih under contract. Biasanya setiap airlines itu memiliki regulasi yang berbeda, ada yang 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun kontrak. Jadi menikah itu jawabannya adalah boleh untuk menikah. Mau menikah sama airline staff juga boleh, menikah dengan outsider juga boleh. Tapi ada juga berbagai airlines yang menerapkan regulasi melarang cabin crew menikah pada saat masih kontrak atau still under contract. Alasannya untuk menjaga profesionalitas pada saat bekerja. Dan yang kedua, agar cabin crew tetap fokus menjalankan pekerjaannya, karena kekhawatiran masa rumah tangga ini dapat mengganggu atau mempengaruhi kinerja. Next, lanjut yang keempat, merokok. Merokok ini berbahaya karena dapat menyebabkan kanker. Iklan rokok ya ceritanya. Oke, balik lagi untuk alasan kesehatan, cabin crew kalau bisa ini jangan merokok. Karena kita kerja di atas itu beda kerja dengan yang di darat. Because we work in the air itu under pressure, lack of oxygen. Jadi kita harus punya fisik yang sehat. Dan aturan atau regulasi setiap airlines berbeda. Ada airlines di Middle East ini perokok totally nggak boleh ngerokok sama sekali. Kalau kalian ketahuan ngerokok, kalian bisa tidak diterima kalau kalian baru mau interview airline tersebut.
Kalau kalian udah terbang di airline tersebut yang melarang Anda merokok, tapi kalau kalian merokok, kalian bisa dikeluarin. Tapi di airline aku tempat kerja, merokok itu boleh, asalkan di tempat smoking area atau di proper place dengan proper gesture. Gitu. Pakai uniform pun boleh merokok, asal di tempat yang telah disediakan. Nggak ngasal ngerokoknya ya kan. Angkat kaki, angkat tangan. Karena kita as a cabin crew harus jaga image dari company kita. Next, ini aku bahas age limitation jadi cabin crew. Biasanya cabin crew di Asia atau khususnya di Indonesia minimal ini 18 tahun lulus SMA. Tapi ada juga airlines yang mengharuskan minimum S1 untuk cabin crew-nya. Tapi di airlines Middle East juga lulusan SMA juga diperbolehkan untuk mengikuti cabin crew. Dan maksimum bisa sampai umur 35 tahun loh guys. Kalau kita experience crew itu masih bisa diterima as a cabin crew, asalkan fisik kita oke, performance kita masih bagus. Dan jadi cabin crew itu maksimal kalau di airlines aku bisa sampai umur 55 tahun, asalkan fisik kita memadai dan masih fit untuk terbang. Gitu. Dan banyak juga cabin crew itu pinter loh guys. Ada S1, S2, jenjang pendidikannya tinggi. Dan di airlines ini kita nggak stuck terbang terus, karena di sini juga ada jenjang karir. Kita bisa jadi senior cabin crew, purser, in-flight supervisor. Kalau kita bosan untuk terbang, kita bisa kerja di darat. Kalau di airline aku ya, kita bisa jadi cabin crew eksekutif, kita bisa jadi kerja di cabin crew department atau people department. Kita bisa apply di department lainnya, tapi under airlines yang sama. Oke, itu aja guys. Dan yang terakhir, bekas luka. Aku mau bahas bekas luka cabin crew itu kalau bisa mulus, luar dan dalam, karena kita berhadapan dengan orang banyak. Because we're facing a lot of people every day. Kalau bisa kita jangan ada kelihatan luka. Di salah satu airlines, kita tuh nggak boleh ada luka sedikit pun. Jadi kulitnya benar-benar mulus. Nggak boleh ada luka bakar, luka bekas luka, atau apapun itu. Tapi di tempat airline aku bekerja, misalkan ada luka sedikit, tapi ke cover sama uniform, it's okay, no problem. Asalkan jangan di muka ya, totally besar itu lukanya. Oke, that's all guys. Thank you for watching. Aku harap video ini bermanfaat buat kalian. Untuk flight attendant wannabe di luar sana atau cabin crew wannabe di luar sana, jangan lupa untuk terus mencoba untuk menggapai impian kalian untuk menjadi cabin crew. I'm so sorry if I did mistake. Buat kalian yang mengerti dunia penerbangan, kalau kalian udah nonton atau ada yang mau dikoreksi, kalian bisa komen di bawah. Kalian yang ingin ditanyakan untuk next video, kalian bisa komen di bawah sini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you everybody. Thank you for your support. See you again in next video.